Kak, keahlianku juga bagus kan? Kamu biasa aja. Kak, maksudmu aku nggak sehebat adik kecil? Kalau begitu aku akan pakai tenaga. Aduh, adik kelima, kamu juga hebat banget. Jangan bergerak, nanti aku nggak nemu tempatnya. Aku mau ganti posisi dong. Ini pertama kali kamu lagi bertiga. Ganti posisi sembarangan, kamu bakal sakit. Kak, kali ini posisinya sudah pas kan? Keahlianmu oke, wajahmu juga ganteng. Sayangnya cuma manusia biasa. Nggak punya kultivasi, umur cuma 100 tahun. Kak, lindungi aku ya. Aku akan pijat kamu setiap hari. Orang nggak punya kultivasi, cuma bisa menjilat. Adik nanti sering-sering datang pijat kakak ya. Kak, kalau perlu, kapan saja hubungi aku. Penjilat. Ada apa ini? Ini. Ras iblis. Betul, ras iblis. Cepat ikut, aku panggil guru keluar. Kalian pergi, aku mau lihat. Berbahaya, jangan main-main. Nggak punya kultivasi, berani lihat ras iblis, benar-benar nggak tahu diri. Aura iblisnya kuat sekali. Ras iblis telah menerobos segel. Hewan kecil, pergi. Kerja bagus, hadiahmu kura-kura betina. Pergi. Xuanwu, kenapa ada Xuanwu? Hewan kecil, bantu. Kalau kalah, hari ini kamu akan dipanggang. Dan juga King Long. Cepat, cepat pergi. Satu pukulan usir iblis. Jangan-jangan, Kaisar Agung sudah muncul? Murid sekte, segera ke aula bulan cerah. Sambutlah Kaisar Wanita. Iblis akan segera menerobos segel. Kalian harus berlatih keras untuk melindungi sekte. Cewek ini lumayan cantik ya. Baju longgar begini, tetap tidak bisa menutupi tubuh yang memukau. Siapa yang bicara? Angin ini sejuk sekali. Kepala sekte, kenapa marah? Guru, tidak ada yang bicara. Aku jelas mendengar seseorang bicara. Sudahlah, bicarakan dulu soal iblis. Iblis menerobos segel. Aku keluar dari pertapaan lebih awal. Tentu akan kubawa kalian membasmi sisa-sisa iblis. Melindungi dunia. Nenek tua ini mikir apa? Kemampuan kecil begini ingin melawan iblis? Raja iblis, keluarlah. Satu tamparan bisa membunuhmu. Tapi jangan ganggu hidup santaiku. Ini sepertinya pikiran seseorang. Mungkinkah itu suara hati seorang murid di sini? Aku akan secara khusus menerima murid pribadi, mengajarkan jalan besar untuk melawan iblis. Guru sendiri yang melatih, masa depan pasti menjadi yang terkuat. Kesempatan besar, kesempatan sangat besar. Tidak terlihat, tidak terlihat. Siapa di belakangmu? Itu adik muda Zhang Feng. Nenek tua ini tidak mungkin tertarik padaku, kan? Anak kurang ajar. Ternyata kau. Guru, dia baru 3 tahun di sekte Xuanjian. Tidak tahu sopan santun. Mohon maaf, Guru. Wajahnya tampan. Sayangnya hanya manusia biasa. Tidak memiliki kultivasi sama sekali. Wajahku yang tampan, tidak perlu kau bilang. Bertahun-tahun di tanah suci sekte Xuanjian. Kenapa masih manusia biasa? Adik junior, kamu rajin berkultivasi. Sayangnya tidak pernah bisa masuk. Jadi kamu jadi murid pelayan di gunung belakang. Ternyata bakatmu lemah ya. Adik junior yang malang. Yang Raka akan cari cara untuk membantumu masuk. Katanya aku tidak berguna. Angin sekecil ini saja tidak tahan. Tekanan dari aku, Kaisar. Ternyata tidak berpengaruh padanya. Dia memang istimewa. Aku, Kaisar, umumkan Zhang Feng sebagai murid langsung. Ketua, dia hanya manusia biasa, sama sekali tidak layak, benar-benar membuang sumber daya sekte. Ketua, aku punya bakat luar biasa, jauh lebih kuat darinya yang manusia biasa. Jika kau bina aku tidak akan mengecewakan ketua.
Adik junior Zhang Feng rajin belajar, pasti bisa. Kenapa tidak berlutut dan berterima kasih pada guru? Aduh, selesai. Wanita ini ingin menahanku di sisinya. Kesucianku terancam nih. Murid berterima kasih pada guru. Lihatlah dia, seperti serigala dan harimau. Malam ini pasti akan menguras tenagaku. Ayo, antar aku ke kamarmu. Ketua, kau mau bawa dia ke kamar? Pondok alang-alang ini meski sederhana tapi energi spiritualnya sangat melimpah. Mulai hari ini aku akan berkultivasi di sini dan juga membimbingmu. Kau tinggal di sini, lalu aku tinggal di mana? Itu, Nenek sihir tua itu merebut sarangku. Muka tebal sekali. Ketua sekte, aula besar Anda nyaman sekali. Kenapa harus tinggal di pondok reyot ini? Wah, ini sedang menggoda aku. aku mau mandi. Pergi ambilkan air. Aku pergi mandi bareng. Siang bolong sudah begitu terburu nafsu. Jangan berpikiran macam-macam. Cepat pergi panaskan air. Tatapan nenek sihir tua tadi tidak benar. Kau, mari, kesucianku untukmu. Keluar. Nenek sihir tua itu sadar diri. Siapa suruh kau adalah guruku. Aku harus menjamin keselamatanmu setiap saat. Dengan melihat sepanjang waktu sudah bisa menjamin keselamatan. Lihat, bahaya datang kan? Tak kira Tang Yueling punya tubuh sebagus ini. Cukup lihat sekali. Mau lihat berapa lama lagi? Berani mengintip aku mandi? Dasar orang tua nakal berani mengintip guruku mandi. Anak ini lumayan, manusia biasa berani menegur level Kaisar Agung. Aku belum lihat, kamu malah sudah lihat duluan. Tidak tahu malu. Aduh sakit. Dari mana datangnya junior berani memfitnahku Kaisar Agung? Aduh, dasar orang tua ini, penjahat duluan melapor. Kekuatannya ternyata jauh lebih kuat dariku. Zhouan, kau datang ke sekte Pedang Xuan ada urusan? Ras iblis menerobos segel. Roh iblis tersebar di dunia, menyakiti rakyat. Kepala puncak Gunung Wanshan mengundang semua sekte besar ke Aula Wanshan untuk jamuan. Membahas bersama cara menghadapi ras iblis. Aku pasti hadir tepat waktu. Kalau begitu, aku sebagai ketua sekte tidak mengganggu lagi. Guru, besok aku ikut denganmu ya. Kamu manusia biasa, apa gunanya pergi? Ras iblis muncul kembali bahkan kepala puncak tidak berdaya. Mungkin hanya Kaisar Agung yang dulu menyegel iblis yang bisa menghadapinya. Akulah Kaisar Agung itu. Dasar bocah, berani lagi meniru idolaku, aku akan menamparmu sampai reinkarnasi. Besok kau ikut denganku. Oh, Tuan Muda Sekte Huoyun, silakan masuk, silakan masuk. Ketua Sekte Zhou sudah menunggu Anda di Aula Wanshan. Cepat masuk. Sepertinya ini tempatnya. Kamu siapa? Ini area terlarang Aula Wanshan. Mana bisa pengemis sepertimu masuk ke sini? Bercermin dulu, lihat dirimu sendiri. Pantaskah kamu ke tempat seperti ini? Ternyata kamu. Ketua Sekte Zhou, Anda kenal? Tentu kenal. Sekte Xuanjian yang biasa-biasa saja. Sampah itu kan? Aku adalah Ketua Sekte Xuanjian. Murid langsung Tang Yueling. Dia sudah masuk duluan. Tanpa aku, bisakah kalian melawan bangsa iblis? Kamu melawan bangsa iblis? Mimpi kali, udah gila mimpi? Cepat pergi. Kamu duel dengan bangsa iblis? Murid Sekte Xuanjian. Sombong sekali. Nenek tua itu masih lebih baik dari mereka. Pemimpin Puncak Lin datang. Pemimpin Puncak Lin tiba. Salam hormat untuk pemimpin Puncak Lin. Sudah semua? Sudah semua.
bisa mulai jamuan. Hei, aku belum masuk. Siapa dia? Kelihatannya seperti pengemis. Dia bukan pengemis. Dia berasal dari latar belakang yang besar. Apa latar belakangnya? Biarkan dia masuk. Tang Yueling, murid langsungmu. Apa tidak berani mengakuinya? Aduh, cuma mereka berdua. Aduh, ini. Ini tidak masuk akal. Ini. Yueling, pengemis ini. Jangan-jangan dia benar-benar murid langsungmu? Ruoshui, jangan bicara. Benar-benar murid langsung dari Sekte Pedang Xuan. Kamu, murid langsung, datang. Katanya mau menaklukkan iblis untuk kita. Jangan membuatku malu. Guru, urusan kecil iblis ini serahkan padaku. Tidak perlu Tuan turun tangan. Hanya dengan kamu yang tidak berguna, dirasuki roh iblis, lebih cocok menjadi boneka iblis. Nanti, aku, pemimpin sekte, pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Baiklah, karena dia murid langsung, biarkan dia masuk untuk mencari nafkah. Semuanya, tenang. Aku, pemimpin puncak, akan mengumumkan sesuatu. Hari ini aku mengundang Qin Yunmeng datang. Kalian jangan sampai kehilangan sopan santun. Qin Yunmeng. Legenda mengatakan dia memiliki darah Phoenix, seorang ahli tingkat dewa. Dia adalah seorang jenius sejati. Kekuatannya tak terduga. Pusaran iblis. Terakhir. Dia yang menyegelnya kembali, kan? Saat itu, kita melihat naga hijau dan kura-kura hitam. Tidak menyangka pemimpin puncak Lin bisa berteman dengan jenius seperti ini. Hanya seekor burung gereja kecil, apa yang perlu dibesar-besarkan? Apa katamu sampah? Darah Phoenix yang sangat mulia. Kamu bilang itu gereja? Apa yang kau bicarakan? Cepat minta maaf. Aku tidak salah bicara. Memang dia hanya burung gereja kecil, bahkan aku yang memeliharanya. Orang tak berguna ini hanya cari perhatian, hanya untuk menarik perhatian kita. Kami yang sudah mencapai level Kaisar Agung bahkan tidak berani membicarakan Nona Qin. Kau manusia biasa, cari mati. Kau yakin muridmu ini bukan untuk membuat masalah untukmu? Berhenti makan. Kenapa tidak boleh makan? Ini kan makanan manusia. Kau tidak tahu memikirkan gurumu? Jika aku tidak memikirkannya, aku tidak akan datang. Kau? Nona Yunmeng. Bangunlah. Burung gereja kecil sudah tiba. Yueling, muridmu ini datang untuk cari masalah, kan? Guru, kau percaya aku atau dia? Perkataan manusia biasa sepertimu bisa dipercaya, dia adalah keturunan Phoenix. Burung gereja kecil. Xiao, Jangan bikin onar di sini. Kau telah menyinggung Nona Qin. Sekte Xuanjian kita akan hancur. Nona Qin berstatus tinggi. Kaisar sendiri pun tak pantas mengobrol dengannya, apalagi kau yang hanya manusia biasa. kau memang tak pantas. Kau? Tapi kau adalah guruku. Dia mungkin cukup pantas. Xiao Make. Dasar bajingan. Berani bicara begitu tentang Nona Qin? Kurang ajar. Kata-katamu kasar. Cari mati. Nona Qin memiliki garis keturunan Phoenix. Mana bisa kau hina seenaknya? Maaf Nona Qin, aku akan usir bajingan ini sekarang juga. Hukum berat. Xiao Make, kemarilah. Nona Yunmeng. Apa kau kenal dia? Nona Yunmeng marah. Kau celaka bocah. Menghina garis keturunan Phoenix. Mati pun tak menyesal. Bagaimana dengan Roshu? Muridmu yang membuat masalah. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Xiao Make, kau datang? Berani kau panggil aku Xiao Make. Dasar sampah. Cari mati. Dulu kau panggil aku Xiao Huang Huang. Xiao Huang Huang. Aduh, sakit. Lebih baik kamu beri penjelasan. Siapa kamu? Jangan sentuh dia. Xiao Huang Huang, ini guruku. Tidak kira Tuan main-main di dunia. Menjadi murid orang lain, apa ini mainan baru? Muridmu benar-benar kenal Nona Qin. Dulu aku selamatkan burung pipit kecil ini, mengajarinya sedikit kemampuan.
Ini benar? Kamu pikir aku akan menipumu? Tidak berani, mustahil. Pasti Nona Qin memberinya muka. Pemuncak, para pemimpin, ada masalah. Langit muncul roh iblis lagi. Kamu bilang saja pada mereka. Retakan segel semakin besar, semakin banyak roh iblis yang kabur, kita harus buru roh iblis yang kabur. Begitu banyak roh iblis, bagaimana bisa habis? Tetap harus dibunuh orang biasa yang dirasuki, hanya jadi roh iblis. Tapi jika Kaisar Agung dirasuki akan menjadi iblis suci yang mengerikan, kekuatannya lebih kuat. Sial, ada yang dirasuki. Kesurupan Momoling. Kaisar Zhou, bagaimana kalau urusan ini aku serahkan padamu? Hanya Momoling kesurupan kecil. Kamu tidak apa-apa kan? Ini untuk melampiaskan amarahku. Urusan ini tidak bisa kau putuskan. Kalau aku yang bicara, apakah berhitung? Tentu saja ucapan Nona Qin berhitung. Kalau begitu, kenapa tidak pergi? Aku seorang diri, tidak bisa menghadapi Momoling sebanyak ini. Jika Ketua Tang ikut bersama, pasti tidak ada masalah. Orang tua ini mau mengajak nenek tua itu menderita bersama. Biarkan dia merasakan pahitnya. Aku setuju. Ayo, Ketua Tang. Kamu masih melongo apa? Cepat kemari dan bantu. Jika mereka tidak mencariku, itu bukan urusanku. Kamu. Tuan. Lingkaran Momoling. Sangat sulit untuk menembus lingkaran Momoling. Bahkan sekuat Nona Qin. Juga butuh banyak waktu. Bukankah Yueling dalam bahaya? Guru sudah kusuruh kau berkultivasi dengan baik, tapi kau tidak mau dengar. Mau pergi cari mati. Tidak lihat guruku terperangkap. Aku mau membantunya. Kamu? Khawatirnya, penghalang roh iblis bisa membunuhmu. Kalau begitu, kau saja. Aku di sini untuk mengatur strategi. Takut mati, tidak berani pergi. Bilang saja terus terang. Kamu? Cantik kan? Tentu saja cantik. Kapan kau datang? Sudah sebentar. Kau mau apa? Cari mati. Untuk mengantarmu masuk membantu guruku. Apa mataku tidak salah? Menendang Zhou Wan masuk. Mustahil. Tuan Lin, bagaimana dia melakukannya? Pasti dulu pernah membantu Nona Qin. Nona Qin memberinya sebuah artefak. Ya, pasti sebuah artefak. Artefak Nona Qin sungguh hebat. Setara dengan Kaisar. Zhang Feng, dasar brengsek kamu. Berani memasukkanku ke sini. Aku keluar pasti bunuh kamu. Hadapi mereka dulu baru bicara. Bahkan jika aku di dalam Tang Yueling juga tidak bisa keluar, dia juga harus mati di dalam. Minta Nona Qin untuk membuka segel, menyelamatkan Yueling. Umat manusia tidak bisa kehilangan Kaisar lagi. Hanya seorang Kaisar yang baru naik. Bisa ada, bisa tidak. Kamu diam. Tidak bisa segel iblis lebih kuat dari sebelumnya. Burung pipit kecil biasanya malas berlatih kan? Jangan pikir kau sudah membantu Nona Qin sedikit, lalu bisa bicara seenaknya.
Kau malah bicara sinis bawa palu buat apa? Jangan-jangan kau berharap bisa memukul segelnya terbuka, atau otakmu korslet, bawa palu jelek. Ada orang yang bodoh sudahlah, malah pura-pura hebat. Kamu, Jangan halangi sampah ini. Aku ingin lihat bagaimana dia menyelamatkan orang. Biarkan dia pergi. Kita lihat bagaimana dia mati. Yang bodoh tidak punya rasa takut mati pun tidak sayang. Palu jelek. Ada apaan? Berhenti. Kau mau bunuh kita? Cepat kembali. Dasar sampah. Cepat kembali. Nona Qin, izinkan saya menangkapnya kembali. Mustahil dia bisa menghindar. Kalau main jelek, latihan lagi dong. kamu. Bagaimana kau masuk? Masuk saja langsung. Zodadi, ini kuserahkan padamu. Mustahil. Jangan-jangan, dia benar-benar petarung kuat yang menyembunyikan kemampuannya. Kalau tidak, mustahil dia bisa keluar masuk lingkaran tanpa cedera. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ku dengar lingkaran iblis tidak berpengaruh pada tubuh biasa. Hanya bisa melawan para praktisi. Pantasan hanya dia yang bisa masuk. Tolong dia. Apa? Nona Qin rupanya memberinya setetes darah esensinya sendiri. Darah Phoenix setetes cukup untuk meningkatkan kultivasi 100 tahun. Terima kasih, Nona Qin. Masalah kecil. Guru, lebih baik lihat dulu Zowan yang menyakitimu. Tuan Lin, Nona Qin, tolong. Tuan Lin, orangmu memanggil minta tolong. Siapa yang memanggilku? Tidak dengar. Penyelamat. Kita hanya menonton dengan mata terbuka. Dia dibunuh? Tidak usah buru-buru. Dia membuat guruku menderita. Setidaknya biarkan dia merasakan pahitnya. Anak ini selain tampan, orangnya juga lumayan baik. Lingkaran roh iblis hancur. Mungkinkah tadi Zhang Feng yang memecahkannya? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Tidak baik. Roh iblis menginvasi tubuh kaisar menjadi iblis suci. Kekuatannya akan semakin kuat. Cepat mundur. Ada cara untuk mengatasinya? Aku belum menemukan caranya. Sesederhana ini aja nggak tahu. Kelemahannya ada di tengah dahi dan pelipis. Masa sih yang dia bilang benar? Bunuh mereka. Pipit, coba uji hasil latihanmu akhir-akhir ini. Ya, penyelamat. Bagus. Sepertinya ada kemajuan belakangan ini. Guru, kalau mau makan kuaci, bilang saja padaku. Bukannya aku tidak memberikannya padamu. Kenapa harus rebut? Sudah saatnya apa ini? Kamu masih makan kuaci? Takut apa? Ada pipit di sini. Kalian tidak akan apa-apa. Dasar pecundang. Nggak bisa bantu. Udah. Malah ngomong sinis. Kamu bisa bantu? Kalau gitu, kamu lawan Zowan aja. Aku, pemimpin puncak, berjanji padamu. Biarkan kamu lihat apa itu kekuatan. Iblis suci kecil itu tidak masalah. Bagus, ada kemajuan, tapi harus terus berlatih. Aku, burung kecil, akan mengingatnya. Nona Qin, kau di depan muridmu, menyebut diriku burung kecil. Siapa sebenarnya muridmu? Dia hanyalah manusia biasa. Bertahun-tahun berlatih di sekte, tidak pernah maju. Sampai sekarang masih murid rendahan. Nona Qin, jangan meremehkan sampah ini. Diam. Saya serahkan iblis suci padamu. Hadapi dia dulu. Aku datang mencarimu. Nona Qin, dia. Kau sendiri yang bilang mau menghadapinya. Kuserahkan padamu. Maaf, Xiaowan. Kau harus mati.
Hanya ini? Diam. Kau ingin Jowan mati? Meskipun dia menyebalkan, tapi kaisar manusia terlalu sedikit. Dari segi melawan iblis, aku tidak ingin dia mati. Kau cukup suci ya. Kau. Matilah. Lin Fengzhu tidak boleh mati. Kita pergi menyelamatkannya bersama. Jika dia mati, kita akan rugi besar. Celaka Lin Ruoxue akan dirasuki dan menjadi mosheng. Lin Ruoxue juga akan menjadi mosheng. Tolong Nona Qin turun tangan untuk membunuhnya. Ini kan baik-baik saja. Mana ada yang berubah jadi mosheng? Kau yang hanya manusia biasa, apa yang kau tahu? Pergi sana. Apa kau buta? Tidak kelihatan? Burung pipit kecil, kemari dan belajarlah. Sang penyelamat tidak menyuruhmu pergi. Coba lihat. Nah, tidak apa-apa kan? Sudah belajar? Mustahil aku salah lihat. Pasti Nona Qin menyelamatkannya dengan darah Phoenix. Itu hanya memberi muka pada Zhang Feng. Pasti begitu. Minta Nona Qin tolong selamatkan Lin Fengzhu. Jika tidak, beberapa sekte di Wan Shanfeng akan habis dibantai oleh monster. Tolong, tolong. Tunggu sebentar. Murid, hati-hati. Hanya masalah kecil, tidak perlu terlalu hati-hati. Cepat hentikan muridmu. Pergi seperti itu pasti mati. Orang yang tidak tahu diri mati sia-sia. Berkat bantuan Nona Qin 2 kali, dia benar-benar merasa tak terkalahkan. Zhang Feng, kembali. Tenang saja guru, tidak apa-apa. Berikan muka, lepaskan dia, bagaimana? Zhang Feng, kau gila? Berbicara dengan roh iblis? Apa yang kau pikirkan? Jika engkau tak mampu diam, jika bukan karena guruku bicara, aku akan datang menyelamatkanmu. Dia pergi menyelamatkan pimpinan Lin. Sepertinya hanya untuk ikut mati. Biarkan dia menarik perhatian roh iblis, itu juga lumayan. Mungkin pimpinan Lin bisa lolos. Apa? Berguna? Dia benar-benar bisa bicara dengan roh iblis? Hanya roh iblis yang bisa bicara dengan roh iblis. Mungkin dia juga kerasukan roh iblis. Kalian jangan omong sembarangan. Muridku baik-baik saja. Perempuan tua itu masih punya hati nurani, tahu membelaku. Lihatlah dia, masih bisa tertawa sekarang. Menurutku, dia pasti kerasukan roh iblis. Mohon Nona Qin bertindak untuk membasminya. Kalau kamu tidak mau menyelamatkan orang, itu urusanmu. Tapi kamu malah menjebak muridku. Apa maksudmu? Berani macam-macam dengan muridku? Kamu harus lewat aku dulu. Dan aku juga. Saat dia benar-benar menjadi iblis, aku sendiri yang akan membunuhnya. Bicara lagi, kupotong lidahmu. Raja Iblis akan bergerak. Hanya Raja Iblis? Mana mungkin murid yang maju duluan? Dia datang menyelamatkanku. Dasar bodoh. Benar-benar berhasil mengalihkan perhatian Raja Iblis. Zhang Feng, nanti saat aku bertarung, kamu cepat kabur. Nyawanya untuk nyawaku sangat berharga. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Bukan aku yang menyuruhnya menyelamatkanku. Dia rela. Hidup matinya bukan urusanku. Sepertinya sahabatmu dan Zhang Feng akan berpisah denganmu selamanya. Yueling, hati-hati. Kau mati. Sekelompok munafik. Mana mungkin? Kalau payah, latihan lagi. Kamu, Guru, aku sudah bilang aku kuat. Ini mana mungkin? Pantaslah Tuan. Mengalahkan Mo Seng dengan mudah. Bocah nakal, beruntung. Roh iblis mati di dalam tubuh, masih bisa hidup. Bawa orangmu kembali.
jika berani berbuat jahat lagi. Jangan salahkan aku jika tidak berbaik hati. Guru, apa aku begitu tampan? Yewudi benar-benar tidak terluka. Tentu saja. Kamu yakin dia muridmu? Jangan-jangan kalian guru dan murid terbalik, dia. Dia jelas hanya seorang murid pembantu di belakang gunung. Bagaimana bisa? Kamu bilang Zhang Feng hanya murid pembantu di belakang gunung? Apa hubungannya denganmu? Guru, Xiaoma, Kue. Ayo kita pergi. Bangsa iblis datang. Rakyat tak bersalah juga akan berbahaya. Pemimpin Lin, apakah Zhang Feng ini benar-benar sehebat itu? Tidak mungkin, pasti dia memiliki harta rahasia. Ditambah bantuan diam-diam dari Nona Qin, barulah bisa mengalahkanmu. Pasti Nona Qin yang turun tangan diam-diam. Hanya garis keturunan Phoenix yang bisa menghilangkan kerasukan roh iblis. Zhang Feng ini seperti rubah yang memanfaatkan kekuatan harimau. Lain kali bertemu dia, pasti bunuh dia. Tubuhmu menjadi milikku. Tidak, jangan. Nona Qin Zhang Feng tadi berkata tidak sopan. Semoga Anda tidak marah. Aku mengajarinya ilmu tertinggi. Hari ini penampilannya sangat buruk. Aku tidak marah padanya, sudah bagus. Walaupun ngomong besar tidak kena pajak, jangan sampai segitunya. Aduh, di depan ada roh iblis. Ayo lihat. Mau lari? Jangan kejar. Terima kasih banyak, Tiga Dermawan. Hal kecil. Tidak perlu sungkan. Kau anggota keluarga Zhang dari dinasti Daqian? Bagaimana kau tahu? Aku leluhur keluarga Zhang, Zhang Feng. Kau leluhur keluarga Zhang? Leluhur keluarga Zhang? Benar, akulah dia. Bagaimana keadaan keluarga Zhang sekarang? Semakin hari semakin merosot. Keluarga lain mengincar ilmu warisan keluarga Zhang kami. Terus menindas. Mereka cukup berani. Roh iblis merasuki murid keluarga Zhang. Konon di puncak Wanshan ada para kaisar berkumpul. Khusus datang memohon pertolongan kaisar. Mohon para kaisar selamatkan keluarga Zhang, Guru Xiaomake. Kalian pulang dulu. Aku turun gunung untuk melihat. Terima kasih, terima kasih. Hei kau! Percaya pada dermawan. Segera akan diadakan pertemuan pengusiran iblis. Nanti akan bertemu. Zhang Yuanqing. Serahkan buku rahasia teknik cahaya emas, dan kau akan selamat. Jika tidak, aku akan membantai seluruh keluarga Zhang. Liu Tianlu. Berani-beraninya kau memaksaku dengan cara ini. Buku rahasia yang ditinggalkan leluhur keluargaku. Hukum rimba. Apa kau tidak mengerti hukum itu? Keluarga Zhang kalian tidak mampu menguasai teknik cahaya emas. Apa gunanya disimpan? Kalian tidak tahu malu. Aku ini demi melawan iblis, demi kebenaran. Jangan kira aku tidak tahu. Kau ingin mencaplok keluarga lain. Jangan banyak bicara. Kau serahkan atau tidak? Aku tidak akan menyerahkannya padamu. Kalau begitu, aku akan membantai semua anggota keluarga Zhang dan mencari pelan-pelan. Orang tua, kalau kau pintar, serahkan teknik cahaya emas. Kalau tidak, nyawamu yang tua ini tidak akan selamat. Kalian para perampok tak tahu malu. Suatu hari nanti keluargaku bangkit kembali. Pasti akan membuat kalian mati mengenaskan. Kau orang tua, menjelang ajal, mulutmu masih keras. Kalau begitu, aku akan membantai seluruh keluarga Zhang. Babat habis, supaya tidak bangkit lagi. Hanya kalian berdua berani melawan keluarga Zhang? Zhang Chu, inikah bala bantuan yang kau bawa? Hei, kukira orang besar, rupanya hanya sampah tanpa kultivasi. Ayah, kau tak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkanku. Keluarga Liu sangat kuat. Sebaiknya Tuan pergi sekarang. Jangan sampai Tuan ikut terseret.
Dengar, bocah, cepat pergi dan kumaafkan nyawamu. Aku anggota keluarga Zhang. Masa aku bisa pergi? Anggota keluarga Zhang, murid keluarga Zhang yang terbuang, bahkan tanpa kultivasi, pulang untuk mati? Bicara yang sopan. Aku ini leluhur Zhang. Leluhur? 10.000 tahun lalu, leluhur Zhang meninggalkan ilmu cahaya emas, lalu menghilang. Tak pernah terdengar kabar lagi. Bohong banget. 10.000 tahun, mana mungkin leluhur Zhang semuda ini? Nak, dari mana kau dapat pemuda ini? Di jalan menuju Gunung Wanfeng, aku bertemu dengannya. Dia mengaku leluhur Zhang, maka kubawa pulang. Dia semuda ini dan tanpa kultivasi, masa bisa jadi leluhur Zhang? Bukankah kau menjemput maut untuknya? Karena sudah sampai, mati barenglah. Ayahku menyuruhku membalas dendam tendangan itu. Tadi aku lengah. Kali ini dia pasti mati. Tuan, cepat pergi. Tinju apinya ini adalah teknik level transformasi dewa yang kedua setelah Kaisar Agung. Aku sendiri tidak bisa menahannya. Jangan khawatir, teknik murahan ini tidak berguna. Kamu yang picik, terimalah kematian. Kakek, hati-hati. Kau ini benar-benar menganggapnya kakek. Siap-siap untuk mengurus mayatnya. Masih sempat minum teh? Kamu akan segera mati. Tinju apimu biasa saja. Kalah sama secangkir teh. Tuan hebat sekali. Panggil saja kakek, kita sekeluarga. Untuk apa bicara tuan? Kakek, bagaimana kau melakukannya? Luar biasa. Rendah hati. Mau belajar? Nanti aku ajari. Ini mustahil. Ayah, apa yang terjadi? Tidak masuk akal. Aku yakin dia manusia biasa. Kenapa tidak masuk akal? Air bisa memadamkan api. Prinsip sederhana ini kalian tidak mengerti? Meminjam kekuatan orang lain. Anakku, kau masih harus berlatih dengan baik. Tinju apimu belum stabil. Lihat punya ayah. Apa yang sudah membuat tinju api berlatih hingga tingkat kesempurnaan penuh? Tak terkalahkan di bawah level Kaisar Agung. Kenapa buru-buru? Kemarilah. Kakek, ada perintah apa? Pergi ambilkan aku sebasuh air. Sebasuh air? Ku bilang pergi, cepatlah pergi. Oh iya. Sebasuh air mau melawan tinju api tingkat kesempurnaan penuhku? Ayah, dasar sampah. Mau pakai sebasuh air untuk memadamkan tinju api tingkat kesempurnaan penuhmu? Apalagi kau yang hanya manusia biasa. Bahkan level transformasi dewa pun akan terluka parah. Aku serang dengan kekuatan penuh. Tak ada yang bisa bertahan. Aroma api yang sangat kuat. Air dalam tubuhku hampir menguap. Airnya belum datang? Datang. Cih. Ayo bola api besar. Tidak menangis sampai melihat peti mati. Kalau begitu, aku kabulkan. Mati saja. Mustahil. Bagaimana mungkin ini terjadi? Energi spiritual di tubuhku, kenapa tidak bisa mengalir? Aku juga. Apa mungkin dia benar-benar leluhur keluarga Zhang? Jika begitu, kultivasi puluhan ribu tahun, tak ada yang bisa menandinginya di seluruh dakian. Kudengar kalian ingin memusnahkan keluarga Zhang? Tidak, bukan begitu. Kau ini brengsek kecil, ngomong ngaco aja, minta maaf. Maaf, aku ngomong ngaco. Yang mulia, kau tidak akan membunuhku sekarang kan? Membunuh kalian berdua. Kalau tersiar kabar aku dianggap menindas yang lemah. Takutnya akan merusak nama baik keluarga Zhang.
Iya. Terima kasih Yang Mulia karena tidak membunuh kami. Sekarang, masih ingin membasmi keluarga Zhang sampai ke akarnya? Aduh, bicara apa sih? Aku dan ayahku hanya bercanda. Bercanda. Kalau tidak ada urusan, kami permisi dulu. Tunggu, siapa bilang kalian boleh pergi? Ada yang lain, Tuan? Kalian membuat keluarga Zhang hancur seperti ini. Dan kalian mau pergi begitu saja, maksudmu? Nak, kenapa kamu tidak tahu diri? Kalau merusak barang, tidak perlu ganti rugi? Nih, ini yang namanya tahu diri. Ini 100.000 batu roh dan 10 pil obat semua harta saya. Tuan-tuan terlalu sopan. Selamat datang kembali lain kali. Ingat bawa lebih banyak. Ini untuk kalian gunakan dalam kultivasi. Benar-benar 10 pil energi spiritual. Ini juga 100.000 batu roh kelas bawah. Bagaimana keluarga Zhang bisa jatuh ke keadaan begini? Leluhur, selama ini sumber daya keluarga Zhang habis status terus merosot sehingga menyebabkan situasi seperti sekarang. Kenapa tidak bilang dari dulu? Kalian gunakan ini untuk meningkatkan level. 100.000 batu roh kelas atas. Setara dengan 10 juta batu roh kelas bawah. Apa? Ratusan artefak spiritual level kaisar. Ternyata ini artefak kelas kaisar. Coba ambil satu untuk dicoba. Ternyata ini artefak kelas kaisar. Masa sih? Ini semua barang sisa yang tidak terpakai dari masa lalu. Kakek, kamu benar-benar kakekku tersayang. Terima kasih kakek atas hadiahnya. Dengan harta ini, bahkan keluarga kekaisaran Dakian, keluarga Zhang kita di masa depan bisa menyaingi. Sudah, lihat tingkahmu yang memalukan itu. Barang rongsokan ini membuat kalian begitu heboh. Barang rongsokan. Ini harta yang bahkan keluarga kekaisaran pun tidak punya. Maaf membuat kakek tertawa. Sepertinya hanya senjata saja belum cukup. Ini adalah buku panduan tambahan untuk teknik cahaya emas. Dengan ini, kalian bisa berlatih. Mudah, sangat mudah. Terima kasih kakek atas pemberiannya. Sudah, ini seharusnya cukup untuk sementara. Kalau kurang, bilang saja. Terima kasih kakek, cukup, sangat cukup. Sudahlah, pergilah berlatih. Kakek, ada satu hal yang sudah lama menggangguku. Butuh bantuan kakek. Apa itu? Binatang roh. Binatang roh apa? Tidak tahu. Tidak ada yang pernah melihat wujud aslinya. Di mana binatang roh itu? Di keluarga Chen. Sebagian besar keluarga Chen sudah dikuasai binatang roh. Ayo, bawa aku lihat. Silakan nenek moyang. Pantas saja alam Kaisar Agung. Kekuatannya sungguh kuat. Binatang roh kecil itu bukan masalah. Terima kasih. Apa yang terjadi, Mustahil? Mampukah kepala sekte Tang? Ngomong kosong, lihat saja. Guru, kamu juga tidak terlalu hebat. Kenapa kamu di sini? Kenapa tidak bisa aku? Rindu aku? Tempat ini berbahaya, kaum manusia biasa cepat pergi. Pergi. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Aku juga tidak bilang mau pergi. Berikan mereka pelajaran. Mau mati, cepat minggir. Aku datang untuk membantumu. Asal jangan merepotkan, minggir. Kau. Sudah kubilang aku datang untuk membantumu. Kalau begitu bunuh kau dulu. Ternyata kau kucing besar ini. Cukup lucu. Ayo, biar ku usap kepalamu. Leluhur, benda apa ini? Belum pernah kulihat.
Ini salah satu dari 4 dewa binatang macan putih. Macan putih apa? Hanya kucing besar. Lihat, lucu sekali. Jika bisa menaklukkan macan putih untuk membantu kesempatan melawan iblis akan jauh lebih besar. Sebentar lagi lawanmu bukan aku, dia. Kamu tidak tahu malu. Kamu sendiri bilang tidak butuh bantuanku. Serahkan padamu. Dia memiliki kekuatan setengah dewa. Kamu punya cara menghadapinya? Aduh, aku manusia biasa. Apa yang bisa kulakukan? Sudah saatnya begini, jangan main-main. Macan putih sangat penting bagi sekte Xuanjian. Apa untungnya bagiku? Paling, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Permintaan apapun bisa dikabulkan. Kakek Zhang, cepat gunakan caramu. Apalagi cara bagus. Tentu saja memukulinya. Pukul sampai dia patuh. Tidak demam, kenapa mulai mengigau? Kakek Zhang, jangan bercanda. Ini kan setengah dewa. Jika Anda bisa memukuli setengah dewa, maka keluarga Zhang bukankah akan tak terkalahkan? Memang sudah tak terkalahkan. Membual tanpa persiapan. Dabai, bunuh mereka. Kucing besar, tinggal kamu doang. Aku bisa kumpulin 4 dewa pelindung. Eyang, omong kosong apa itu? Leluhur kalian dari keluarga Zhang itu bisa diandalkan? Harusnya sih bisa. Eyang, Zhang Feng, kamu nggak apa-apa, Zhang Feng. guntur besar tapi hujan cuma sedikit. Dia benar-benar punya cara. Eyang hebat. Aku sudah bilang, hanya seekor kucing besar. Jangan khawatir. Itu adalah macan putih. Bukan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Masih belum terima? Macan putihnya mati. Dewa pelindung tidak semudah itu mati. Tadi itu ilusi. Kamu sudah masuk ke alam ilusi saat datang. Ilusi yang dibuat macan putih sulit dideteksi. Di mana macan putih itu? Jangan bersembunyi. Keluar saja, ilusimu sudah rusak. Kamu yang melempariku dengan batu. Dia adalah macan putih, binatang suci. Macan putih yang legendaris. Kenapa badannya pendek sekali? Dan dia perempuan. Hanya saja macan putih mengambil alih tubuhnya. Pengetahuanmu cukup banyak ya. Kamu mau jadi yang pertama? Ayo kita bicara. Keluar dari tubuh itu. Bantu jaga sekte Xuanjian. Jadi budak kecilku, bagaimana? Hanya kamu? 3 binatang suci lainnya sudah aku taklukkan. Tinggal kamu. Sekarang juga, kamu masih sempat membual. Leluhur Zhang membual dengan begitu gagah. Hebat. Leluhur Zhang, kamu harus hati-hati. Ini cukup patuh ya. Kamu ini orang tua nakal. Cicipi tinju nenekmu. Hati-hati, Zhang Feng. Wah, kekuatan harimau putih yang sangat kuat. Leluhur akan kalah. Sakit. Ini tidak mungkin. Pantaslah leluhur. Hanya dengan wajan saja sudah selesai. Leluhur hebat. Belajar ya. Apa keluarga Zhang bisa diintimidasi orang? Ini tidak mungkin. Lagi. Aduh, ekor harimau putih kecil. Ternyata lumayan lucu ya. Kamu harimau kecil, suka main curang ya? Jangan sentuh ekor aku. Ekor harimau tidak boleh disentuh. Belum pernah dengar? Kamu gadis kecil. Badanmu kecil, tapi marah-marah. Ayo tunjukkan wujud aslimu biar abang lihat. Mana mungkin. Aku akan babak belur kamu. Kali ini kamu tidak bisa lari kan? Akan dipisahkan dari tubuh. Harimau putih sangat menakutkan.
Leluhur tidak membual. Leluhur hebat. Keluar kamu. Aku ingin lihat apa wujud asli harimau putih ini. Ternyata cuma anjing. Sudah. Ikut guruku kembali ke sekte pedang Xuan. Kita juga harus kembali. Guru, jika ada waktu, mampirlah ke keluarga Zhang. Segera akan ada pertemuan penaklukan iblis. Aku akan datang. Gimana kabar dari ayah dan kakak? Wan King sudah memberi kabar padaku. Hari ini dia akan membawa pangeran ketiga dari keluarga kerajaan Dakian. Nanti kita akan tahu benar atau palsunya. Jika benar ada pangeran ketiga yang mendukung, keluarga Zhang pasti mati. Hanya keluarga Zhang, tidak perlu disebut. Salam hormat untuk pangeran ketiga dan Tuan Du. Kakak, akhirnya kau kembali. Pangeran ketiga, keluarga Zhang memiliki seorang leluhur. Wan King sudah bilang padaku. Aku sudah menyelidikinya. Leluhur keluarga Zhang seharusnya sudah naik ke alam baka. Tidak akan muncul lagi Zhang Feng itu. Sepertinya menggunakan tipu daya. Tapi buku rahasia teknik cahaya emas keluarga Zhang itu asli. Jika pangeran ketiga mendapatkannya, tahta kerajaan akan aman. Sekarang iblis telah menerobos segel. Jika aku bisa menguasai teknik cahaya emas, pasti aku akan dihargai oleh ayah. Pangeran ketiga, kenapa tidak pergi ke keluarga Zhang sekarang? Ambil teknik cahaya emas itu, dan wujudkan ambisi kekaisaran. Aku juga punya niat itu. Jika tidak, masa aku akan membawa sesembahan besar kerajaan? Tunjukkan jalan ke keluarga Zhang. Keluarga Zhang, kali ini pasti ku buat kalian semua mati. Baru 3 hari tidak mengganggumu, sudah seperti perempuan cemburu. Zhang Feng, keluarlah dan terimalah kematianmu. Kalian berdua lagi. Sekarang giliran kalian yang memberi ganti rugi. Hari ini pangeran ketiga Dakian ada di sini. Kalian semua harus mati. Kamu adalah pangeran ketiga Dakian. Kalau tahu, cepat berlutut dan minta maaf. Obat yang kami tinggalkan sebelumnya, kembalikan. Kembalikan saja. Itu kau berikan dengan sukarela kepada kami. Jadi, tidak tahu malu. Bahkan jika itu untukmu, sekarang aku berubah pikiran. Apa tidak boleh? Hei, dia benar-benar pangeran ketiga Dakian. Kau tidak bisa main-main dengannya. Kukira kenapa tiba-tiba berani, Ternyata kau bawa Tang Yueling. Ayah, dia adalah pemimpin sekte Xuan Jianzong, Tang Yueling. Itu dia. Sudah lama dengar pemimpin Tang cantik. Lebih cantik dari yang kubayangkan. Kita datang ke sini untuk apa? Ayah, aku tidak lupa. Kemari. Ada apa, pangeran ketiga? Kudengar keluarga Zhang memiliki teknik sinar emas. Serahkan padaku. Leluhur, jika tidak kau berikan, aku tidak bisa berlatih. Kau berani menolakku. Benar-benar tidak bisa. Ilmu sinar emas. Hanya keturunan keluarga Zhang yang bisa mempelajarinya. Aku belum pernah dengar larangan seperti ini. Kamu tidak mau memberikannya. Minta sesuatu padaku, tapi tidak tahu hormat. Kalau bukan karena kakekmu, aku sudah lama menendangmu keluar. Berani-beraninya kamu bicara lagi. Dulu kakekmu berlutut, memohon selama 3 tahun memintaku turun gunung. Kulihat dia baik hati, makanya aku membantunya. Atau kamu pikir keluarga Zhao kalian bisa merebut kerajaan Dakian? Bocah lancang bicara seenaknya. Dacian adalah kakek kaisar, dulu direbut dengan kekuatan. Apa hubungannya dengan bajingan kecil sepertimu? Menghina keluarga kerajaan. Kelihatannya kamu cari mati. Ya, cari mati kakek. Jangan bicara sembarangan. Keluarga kerajaan, Dakian penuh dengan ahli kuat. Kekuatanmu seorang, bagaimana bisa melawan? Cepat minta maaf. Astaga, kali ini kakek kebanyakan omong. Aku minta maaf pada mereka. Mereka tidak sanggup menerimanya kakek. Kalau benar-benar tidak bisa, minta maaf saja. Kalau begitu, mereka pasti kena kutukan. Kalau tidak minta maaf, harus mati. Tidak percaya? Coba saja. Betul. Ada apa? Sudah kubilang, kamu tidak akan sanggup menanggungnya.
Coba kulihat dari mana asalmu. Tidak mungkin, dia hanya manusia biasa. Mana mungkin bisa memancing petir langit San Gongfeng? Ada apa ini? Tidak ada yang istimewa. Hanya tubuh manusia biasa. Pasti bocah ini pura-pura. Pasti. San Huangzi, jangan khawatir. Bunuh dia dan rebut teknik sinar emas. Zhang Feng, jangan sok kuasa. Kau tidak lihat aku memancing petir langit? Itu hanya kebetulan. Kau pikir benar-benar kau yang memanggilnya? Lao Zu, menurutku Zhong Zutang benar. Kalian juga tidak percaya padaku? Zhang Feng, kali ini bukan main-main menyinggung keluarga kerajaan. Tidak ada yang bisa melindungimu. Dasar sampah. Cepat serahkan teknik sinar emas, atau aku akan. Kau, San Huangzi, berani mengancamku? Kurang ajar, berani main tangan sama San Huangzi. Aku ini mendidik dia demi kakeknya. Saat dulu kakeknya berlutut memohon padaku, dia masih dalam kandungan. Berani menghina kakek kaisar. San Gongfeng, bunuh dia untukku. Main akrobat? Apa? Ada apa ini? Bukankah dia hanya manusia biasa? Seharusnya dia punya artefak pelindung. Kalau tidak, pasti tidak bisa menahan energi spiritualku. Ternyata, keluarga Zhang punya banyak harta. Jika aku bisa mendapatkan harta keluarga Zhang, bukankah itu akan membuatku melesat? Keluarga Liu akan melahirkan seorang kaisar agung. Meskipun mendapatkan harta, tetap milik keluarga kerajaanku. Ya, benar, kata pangeran ketiga. Di sini. Kamu tidak akan bisa membawa apapun, mengingat kakekmu yang setia padaku selama 100 tahun. Kembalilah ke tempat asalmu. Menjelang ajal masih berani bicara besar. Ilmu pedang terbang. Pergilah. Kupasin apel, makasih. Pedangnya lumayan tajam. Sayang cuma bisa buat kupas apel. Gak bisa bunuh orang. Mana mungkin? Aku yang di level Kaisar Agung saja gak bisa. Leluhur beneran punya ilmu dewa. Sesepuh ketiga, ada apa ini? Apa dia benar-benar ahli sakti? Tadi gak dengar Tuan Du, katanya dia punya pusaka. Pasti karena pusaka melindunginya. Sayangnya cuma pusaka pertahanan. Gak bisa nyerang. Leluhur, boleh pinjam pusaka Anda? Tanpa pusaka, kau sudah mati 100 kali. Dasar pangeran ketiga. Berani-beraninya bicara begitu padaku. Sesepuh ketiga, keluarkan jurus pamungkas. Pastikan dia hancur berkeping-keping. Wah, pisau potongnya besar banget. Rasakan ini. Bagaimana? Wajan ini hebat kan? Ini, mana mungkin? Apa mungkin wajan ini adalah benda sakti? Kelihatannya biasa saja. Omong kosong. Kalau benda sakti bisa kamu lihat begitu saja, masih disebut benda sakti? Ayah, bisakah ayah berhenti memukul kepala belakangku? Aku jadi bodoh karena itu. Menurutku kamu memang sudah tidak pintar. Ini hanya wajan biasa, bukan benda sakti. Tidak mungkin. Wajan ini tidak biasa. Sekarang ini bukan masalah wajan. Ini masalah kalian datang ke keluarga Zhang kami dan membuat keributan. Kakek, usir mereka semua. Usir aku? Menyinggung keluarga kerajaan Dakian? Kalian celaka. Aduh, aku takut sekali. Kalau takut, berlututlah. Teknik sinar emas. Dan wajan itu, ambilkan untukku. Kamu sendiri yang ambil. Bawakan untuk pangeran ini. Pulang dan minta kakekmu datang untuk memintanya padaku. Pangeran ketiga, kamu habis. Keluarga kerajaan tidak akan melepaskanmu. Kalian semua akan habis. Serius? Jangan bohongi aku. Hamba menghadap Kaisar Senior. Bangunlah. Mengapa Anda ke sini? Saya merasa pangeran ketiga dalam bahaya di sini. Jadi saya datang untuk melihat.
Mereka itu. Bertemu Kaisar Senior tidak memberi hormat. Itu dosa mati menghadap Kaisar Senior. Saya ingin lihat siapa yang tidak tahu diri berani mengganggu Pangeran Ketiga. Hei, di mana Pangeran Ketiga? Dipukul terbang olehnya dengan wajan. Dengan wajan, bangun dan berlutut. Ini Kaisar Senior Dacian. Wajan. Apa yang tegang? Ayo sini. Kok gila? Ada apa? Dia ini adalah Kaisar tertinggi. Betul, aku bicara tentang dia. Berani tidak hormat pada Kaisar tertinggi, mencari mati. Kurang ajar. Dengar, Kaisar tertinggi marah, cepat berlutut minta ampun. Aku bicara pada kalian. Kaisar tertinggi, aku keluarga dari selir ketiga. Kalian semua berlutut. Xiao Zhao, bertahun-tahun sudah berlalu. Kau masih sebesar itu temperamennya. Tuan Zhang, kenapa kau di sini? Tuan Zhang, Xiao Zhao, temperamenmu yang meledak-ledak harus dikendalikan sedikit. Ini kan mereka menghina tuan aku, akan menghukumnya dengan baik. Untung kau masih pengertian. Boleh tanya, Tuan Zhang, di mana cucu ketigaku yang tidak berguna? Aku pukul dengan wajan, dia kembali ke istana. Bocah nakal ini tak menyangka dia bikin masalah sampai ke sini. Du Yuansheng, segera bawa Pangeran Ketiga ke sini. Tenang saja, saya pasti akan membuatnya bersujud di depan Anda dan meminta maaf. Saya sih tidak apa-apa, tapi mengejutkan guru saya dan juga tuan dan putra keluarga Zhang. Oh, ternyata Guru Agung, maaf. jangan. Guru, jangan sungkan. Saya tidak menyuruhnya berlutut dan minta maaf, itu sudah cukup baik. Diam. Aduh, tuan rumah, tuan muda, mohon maaf. Jangan. Sebenarnya ada apa? Kan saya bilang saya akan membantunya menstabilkan dunia. Jangan ngawur akui saja dengan jujur. Anggap saja dia berutang budi padaku. Lagi pula menyalahgunakan budi. Budi saya banyak, mau bagaimana lagi? Pangeran Ketiga datang. Kaisar Senior dan Pangeran Ketiga tiba. Pukulannya cukup parah ya? Iya, kakek Kaisar. Cepatlah bertindak menghadapinya. Menurutku belum cukup parah. Kamu ini lucu sekali, berani macam-macam dengan Tuan Zhang. Tuan Zhang. Dia, Zhang Feng, adalah Tuan Zhang. Nama Tuan Zhang, masa kau sembarangan panggil? Mantap, cepat pergi minta maaf pada Tuan Zhang. Maaf, masih pepatah lama itu. Bicara saja tidak berguna, harus tunjukkan itikat baik. Kau dengar? Harus ada itikat baik. Iya, lepaskan aku dulu. Guru, apa kau tidak ingin minta keuntungan? Kalau lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Keuntungan dari keluarga kerajaan sungguh menggoda. Aku juga mau. Di mana guruku? Kaisar aku sudah habis. Guru ini 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Tolong diterima. Ini terlalu mahal kan? Mahal apanya? Hanya 100.000 batu roh. Keluarga kekaisaran punya banyak, simpan saja. Tuan Zhang, kalau tidak ada urusan, kami pergi dulu. Mereka masih baik-baik saja kan? Bawa semua dan kurung di penjara langit selama 300 tahun. Mau menunggu mati? Cepat pergi. Tuan Zhang, ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Saya akan datang ke pertemuan penaklukan iblis. Nanti temui aku. Leluhur hebat, Kaisar Senior yang mulia saja begitu hormat padamu. Utang budi sudah habis. Lain kali tidak akan seperti ini. Kalian hati-hati. Kau wanita ini terlalu banyak berpikir. Panggil 2 gadis cantik untuk memijatku. Aku mau menikmati dulu.
Laozu, saya ganti 2 untukmu. Kau yang mengerti aku. Cepat pergi. Siap. Tunggu, jangan. Aku saja yang urus. Jangan biarkan orang lain datang. Laozu, ini. Apa kau tidak dengar perkataanku? Lao Zuzun akan marah. Cepat pergi. Seorang kaisar wanita yang agung. Kenapa kau begitu baik padaku, manusia biasa ini? Aku. Bukankah seharusnya seorang guru baik pada muridnya? Tapi menurutku ini masih kurang. Dasar bocah menyebalkan. Sepertinya tidak buruk. Di sini banyak orang. Bagaimana kalau kita kembali ke kamar? Terserah padamu. Jangan berpikir macam-macam. Lao Zu bermain sangat liar. Bagaimana kalau kita ikut dan mengintip? Apa maksudmu mengintip? Kami hanya peduli pada Lao Zu. Ayah, kok kamu juga belajar pukul belakang kepala? Enak. Benar-benar enak. Sangat enak. Mana bisa tidak enak di sini? Aku kan membantumu dengan kekuatan spiritual. Ayah, hal ini ternyata bisa pakai kekuatan spiritual juga ya. Mana aku tahu, ibumu kan bukan seorang kultivator. Selesai. Waktu bertahanmu benar-benar lama. Aku capek banget. Pantas saja leluhur keluarga Zhang. Memang hebat. Ingat besok ikut aku ke pertemuan pembasmian iblis. Tenang saja, guru. Kalian berdua, bocah nakal, sudah lama mengintip di sini, ya? Leluhur benar-benar jenius. Anak ini ngomong sembarangan. Kami baru sampai, tidak tahu apa-apa. Kalian kesini ngapain? Ayah, pertemuan pembasmian iblis. Iya, datang memohon kepada leluhur, menemani kami pergi ke pertemuan pembasmian iblis. Malam ini, jangan ganggu aku. Kenapa cuma sedikit yang datang? Nona Qin, mungkin mereka ada urusan jadi terlambat. Kalau hari ini tidak bisa dihentikan, Raja Iblis pasti akan turun ke dunia. Nona Qin, ada cara? Hanya bisa kumpulkan para kultivator Dakian untuk coba. Tapi sedikit orang saja tidak cukup. Nona Qin, jangan khawatir, kami bantu kamu. Saya mewakili kultivator Dakian untuk bantu Nona Qin dan Kaisar. Lin Cheng'an, beraninya kamu. Lihat Kaisar dan Nona Qin, kenapa tidak bersujud? Sekarang kalian yang minta tolong padaku. Aku punya cara lawan roh iblis. Cara apa? 2 orang itu kelihatannya agak aneh. Kamu bisa apa? Takutnya Nona Qin dan Kaisar tidak mau. Katakan saja, aku pasti lakukan kalau bisa. Nona Qin, setuju? Dia sangat tidak beres. Tidak setuju ya sudah, anggap aku tidak bicara. Aku setuju. Korbankan darah Phoenixmu. Serahkan darah burung Phoenix. Hanya darah burung Phoenix yang bisa menghentikan iblis, yaitu darahmu. Nona Qin, ini. Aku ingin tahu bagaimana menggunakan darah burung Phoenix untuk melawan iblis. Nona Qin tidak perlu tahu. Ini adalah teknik rahasia turun-temurun Tuan Lin Feng. Mana bisa ku beritahu orang luar. Apa buktinya aku harus percaya padamu? Kamu boleh tidak percaya padaku. Tapi hari ini, iblis datang. Saat keadaan tidak terkendali. Jangan salahkan aku tidak memperingatkan. Tunggu. Nona Qin tidak mau. Apalagi yang perlu dibahas. Baik, aku setuju. Jika kau berani menipuku, aku tidak akan melepaskanmu. Nona Qin, tenang saja. Aku pasti akan menenangkannya. Ayo, Nona Qin, jangan melawan. Sebentar lagi selesai.
Setelah memiliki darah burung phoenix, membunuh kaisar pun bukan masalah. Jadi Zhang Feng itu kamu. Berani-beraninya kau datang mengacau. Kau cari mati. Omongan orang seperti burung pipit kecil, kau percaya. Ren. Kami juga sudah tidak punya cara. Bukankah aku sudah datang? Kau manusia biasa ini, berani-beraninya menghalangi urusanku. Apa urusan baik yang bisa kau punya, bocah? Kau ingin menggunakan garis keturunan Phoenix hanya untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Kau bicara sembarangan. Sekte utama Lin hanya ingin membantu Baginda memusnahkan bangsa iblis. Ini sudah disetujui oleh Baginda dan Qin Yunmeng. Kau pikir kau siapa? Sama seperti anak ketigamu, tidak punya mata. Kau berani memaki aku, bahkan kau pun. Ayahmu pun akan aku maki. Keturunan ayahmu tidak berguna. Kekuatan tidak kuat, tapi sombong besar. Berani, mari orang-orang. Tangkap orang yang bicara seenaknya ini dan seret dia. Penggal kepalanya. Paduka, wanita ini serahkan padaku. Baik-baik, kamu ini siapa? Berani-beraninya kau mengincar guruku. Kaisar tua sudah tidak berhutang budi padamu lagi. Jangan asal bicara. Ini kenyataan. Dia itu buta. Kali lalu kau beruntung bisa keluar dari istana Wanshan. Kali ini, bahkan Raja Langit pun tak bisa menyelamatkanmu. Raja Langit, bahkan jika dia datang, dia harus berlutut di hadapanku. Jangan ngawur, hati-hati kualat. Kutukan datang, tapi aku akan membunuhmu. Itu bangsa iblis akan datang. Hari ini, siapapun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tangkap dia untukku. Tunggu. Ayah, apa yang terjadi? Hanya manusia biasa. Menghinaku. Harus mati. Aduh, bukankah ini Zhang Lao Zuzong? Anda datang tanpa memberitahu. Silakan duduk. Lao Zuzun juga datang? Anda juga silakan duduk. Panggilan aneh apa itu? Ada apa dengan bocah ini hari ini? Minum teh. Hei bocah, hari ini kok jadi penurut? Berkat ajaran kakek Zhang. Apa yang kau lihat? Mundur semua. Laosan, apa yang kau lakukan? Aku sedang melayani kakek Zhang. Jangan berdiri, ayo ikut. Kau anak durhaka. Berteriak-teriak di depan kakek Zhang, itu salahmu. Tangkap anak durhaka ini atas namaku. Menurutku lebih baik bunuh mereka langsung. Kalau lambat, ambil darah Phoenix, bisa berubah. Siapa yang berani? Kau yang akan mati. Jangan banyak omong. Apa kau juga akan melawan titah raja, Nona Qin? Minggir. Kau bisa mati dengan hormat. Sepertinya dia tidak sekuat kamu. Ya. Dia ingin membunuhmu. Kenapa kau tidak pukul dia? Tunggu apa lagi? Kalian mau memberontak? Siapa yang mau dengan tahta kerajaanmu yang jelek ini? Bahkan ayahmu pun tidak pantas mendapatkannya. Apalagi kamu. Kau masih bicara sembarangan? Apa aku terlihat seperti orang yang bicara sembarangan? Niat memberontak sudah terlihat. Kalau tidak dibunuh sekarang, kapan lagi? Tangkap dia. Qin Yunmeng, kau cari mati. Jangan buru-buru. Biarkan aku yang menanganinya. Kenapa begitu cepat? Yukoto-san, kenapa tiba-tiba naik drastis? Mustahil. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkanku? Ada yang tidak beres, sangat tidak beres.
Pemimpin Lin, kemampuanmu bagus Qin Yunmeng. Jangan kira kau adalah garis keturunan Phoenix berani melawan aku. Ada apa dengan dia? Orang ini kenapa begitu hebat? Belum lihat juga? Dia memiliki aura iblis. Apa mungkin dia anggota ras iblis? Apakah kamu mata-mata yang dikirim oleh iblis? Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Bunuh kau. Dakian adalah milikku sekarang. Tidak, jangan bunuh aku. Lepaskan dia. Ayah, tolong aku. Enyahlah kau. Anak muda yang hebat. Hanya iblisnya yang hebat. Kaisar yang dirasuki iblis, pantas saja dia begitu kuat. Ayah, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkanku dulu. Kau seorang kaisar, bagaimana bisa ditangkap? Aku telah menyinggung Tuan Zhang. Jangan berpura-pura. Carilah putra yang cakap untuk menjadi kaisar. Biarkan dia berhenti. Terima kasih Tuan Zhang telah memberiku panci. Setelah selesai, jangan lupa kembalikan padaku. Kalau bukan karena dirimu, aku akan menyuruh Lin Cheng'an membunuhnya. Ya, pergilah. Lepaskan anakku. Ayah. Bajingan, kau berani tidak hormat pada Tuan Zhang? Sepertinya masa jabatanmu sebagai kaisar sudah berakhir. Xiao Zhao, sudah kuajarkan 1000 kali, kau tetap tidak bisa. Akan kuajarkan sekali lagi, perhatikan baik-baik. Terima kasih atas bimbingan Tuan Zhang. Lihat enggak? Keluarkan wujud aslinya padanya. Sudah bisa, sudah bisa. Kau yang hanya manusia biasa, mana mungkin? Wajan ini adalah senjata sakti. Baru tahu? Meskipun senjata sakti, harus jatuh ke tangan ras iblis. Kenapa banyak sekali? Bagaimana cara membunuh semuanya? Roh jahat sudah turun ke berbagai tempat di Dakian. Tidak lama lagi, Dakian akan menjadi milikku sial. Aku akan membunuhmu. Hanya dengan kalian? Kakek, bagaimana? Kalian hadapi mereka. Biarkan aku lihat apakah kalian sudah berkembang. Sudah jam berapa ini kamu masih punya mood minum teh? Kenapa? Kamu juga mau duduk? Ayo. Sudah jam berapa ini kamu masih punya akal untuk main-main? Tenang, aku yang bertanggung jawab. Apalagi beberapa roh jahat. Bahkan Raja Iblis muncul kembali. Aku tetap akan menyegelnya. Kamu pikir kamu siapa? Siapa aku? Aku tentu saja adalah yang kalian sebut. Kaisar. Benar Kaisar. Tahu apa yang Anda katakan? Saya bilang saya adalah Di Zun. Kakekmu tidak memberitahumu? Zhang Lao Zuzun. Saya tahu Anda hebat. Tapi dibandingkan dengan Di Zun legendaris, masih kurang sedikit. Apalagi yang bisa kamu katakan? Pergi sana. Lihat kalian. Sudah tahu kalian tidak menang. Kali ini selain Lin Cheng'an dan Zhou Wan, iblis lainnya kekuatannya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Mereka ini adalah yang baru dilahirkan oleh Raja Iblis. Yang sebelumnya adalah yang telah dikandung selama 1000 tahun. Masa sama? Si burung pipit kecil tidak berguna. Mohon Tuan Zhang, sang penyelamat, turun tangan. Aduh, sepertinya harus orang tua ini yang turun tangan. Tidak bisa semuanya mengandalkan saya. Kalian juga harus berusaha. Zhang Feng, hati-hati. Kau harus menyuruh 2 di seberang itu, pengkhianat manusia untuk berhati-hati. Hanya manusia biasa. Memegang artefak pun tidak berguna. Tadi tidak sengaja kau serang mendadak.
Kau pikir benar-benar bisa mengalahkanku? Mati! Nggak tahu diri. Aku pasrah. Aku kalah. Sini. Dia hebat banget. Penyelamatku kayaknya nggak pernah bilang dia nggak hebat. Kamu baru tahu? Aku udah tahu dari awal. Kamu yang cerewet diem. Baru sekali udah lemes. Gimana, Tuan? Sampah ini, entah dari mana dia dapat senjata sakti itu, ternyata keren banget. Harus tunggu sampai Raja Iblis bangun sepenuhnya besok. Kenapa nggak langsung bunuh aja? Bunuh aja. Siapa yang bawa Raja Iblis menemuiku? Kamu beneran mau lawan Raja Iblis? Pasti dong. Aku kan hebat, nggak ada reward. Kamu mau reward apa? Kamu dalam hati sudah tahu kan? Aku nggak tahu. Ayo, ikut aku ke dalam. Hadiahnya aku lihat kucingmu jungkir balik. Nona Qin, dari siang kemarin sampai sekarang, sudah sehari semalam. Kenapa Tuan Zhang belum keluar? Aku mana tahu. Apa perlu dipikir lagi? Pasti karena leluhur Zhang terlalu hebat. Nona Qin masih di sini. Jangan bicara sembarangan. Itu Kaisar. Tuan Zhang dan Nona Tang datang. Silakan duduk. Silakan duduk. Tuan Zhang, anakku yang tidak berguna itu sudah dicopot dari tahta Kaisar. Menurut Anda, soal ras iblis selanjutnya? Ras iblis tersebar di mana-mana. Sekte-sekte di Gunung Wanshan pasti sudah dikuasai Lin Cheng'an. Hanya bisa mengandalkan istana kalian. Lin Cheng'an bilang, hari ini Raja Iblis akan turun. Raja Iblis jangan kalian urus. Kalian hanya perlu menangani roh jahat di luar saja. Zhang Feng, apa kamu yakin? Tenang saja. Leluhur Zhang tidak akan membuatmu jadi janda. Berani-beraninya bicara sembarangan, nanti lidahmu kucabut. Pergi. Para ahli yang berada di atas Kaisar Agung dari keluarga kerajaan panggil semuanya ke sini. Ini Kaisar kakek. 8 Kaisar Agung sudah lengkap semua. Tuan Zhang, silahkan perintahkan kami. Zhao Ziang, kamu pimpin mereka ke seluruh dakian basmi iblis. Bisakah kita melakukannya? Tenang saja, yang tersebar di berbagai tempat tidak kuat, kalian bisa mengatasinya. Pasukan utama akan datang ke istana. Cepat pergi. Siap? Kalau begitu kita tunggu Raja Iblis di sini. Saya penasaran dengan Raja Iblis yang terkunci selama 10.000 tahun. Sekarang sudah mencapai level apa? Aura yang sangat menakutkan. Itu Raja Iblis. Orang ini saya kunci selama 10.000 tahun. Jangan-jangan dia sudah gila. Kenapa belum turun? Kakak. Kakak senior, pandanganmu bagus. Pasti lebih baik darimu. Tapi sepertinya kamu tidak punya kesempatan lagi. Kamu pikir kamu bisa menyegelku lagi? Apa? Kamu menyegel Raja Iblis? Jangan-jangan kamu benar-benar Kaisar Agung? Bagaimana? Kamu tidak tahu? Aku dipanggil Raja Iblis. Dia adalah kakak seniorku. Apakah kamu masih belum bisa menebak bahwa dia adalah Kaisar Agung? Kakak senior, jangan terlalu rendah hati dong. Kamu adalah Kaisar Agung. Kenapa tidak memberitahuku? Aku sudah bilang padamu, tapi kamu sama sekali tidak percaya. Sekarang semuanya sudah terlambat. Rakyat dakianmu mungkin akan dikuasai oleh ras iblisku dan terkikis. Ayah, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Jangan takut, jangan takut. Sudah aman. Paman, aku ingin pulang. Ayo, aku antar kamu pulang. Ibu. Bangun, bangun. Ibu. Meski iblis kali ini tidak kuat, tapi jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak bisa membunuh semuanya.
Di dalam istana sudah bersih. Tapi dakian begitu luas, sulit untuk ditangani. Kembali dan tanyakan pada nenek moyang Zhang, apakah ada cara? Raja Iblis sudah menyelesaikan semuanya. Dalam 3 hari, seluruh dakian akan dikuasai oleh ras iblis kita. Ternyata kalian berdua berkolusi dengan iblis. Ini yang disebut tahu situasi. Butuh 1000 tahun kultivasi di ras manusia untuk mencapai Kaisar Agung. Raja Iblis membantuku 3 kali terobosan dalam beberapa hari. Jika kau akan pilih siapa? Kau tidak tahu malu? Kekuatan adalah kebenaran. Hari ini kalian semua akan kubunuh, wanita ini. Aku sudah lama menginginkannya. Sebentar lagi aku bisa membawamu pergi. Hanya kalian berdua pengkhianat. Kakek Kaisar dan yang lain. Sebentar lagi, posisi kakek kaisarmu akan menjadi milikku. Awas! Kamu tidak apa-apa, biarkan aku menghabisi mereka dulu. Hanya segitu saja, kalau begitu, aku akan memotongmu dulu. Tidak mungkin, aku sudah mencapai level supreme, tapi aku tidak bisa menembus pelindung Qi. Mengikuti iblis, hanya akan membawamu pada kematian. Kamu dan Lin Cheng'an, hanyalah bidak catur bagi mereka. Terima kasih, Kaisar, telah menyelamatkan hidupku. Kakak senior, kemampuanmu meningkat pesat. Itu karena anak buahmu terlalu lemah. Kalau begitu, biarkan anak buahmu juga menjadi lemah. Kakak senior, jika kau bertarung di sini, anak buahmu akan mati semua. Jika kau tidak ingin mereka ikut mati, ikuti aku ke pusaran roh iblis. Mau lari? Yang mulia, hati-hati. Yang mulia, Anda harus berhati-hati. Zhang Feng, kau harus kembali hidup-hidup. Jangan berdoa lagi. Masuk ke retak roh iblis. Itu wilayah Tuan Iblis Agung. Zhang Feng pasti mati. Tidak mungkin. Banyak omong kosong. Tanpa Zhang Feng, kalian semua hanyalah domba yang akan disembelih. Retak roh iblis menghilang. Kalau begitu Zhang Feng pasti... Tebakanmu benar. Selain bangsa iblis, siapapun yang masuk ke pusaran roh iblis akan mati. Apalagi retak roh iblis. Cepat, kita pergi cepat. Aku sudah memasang penghalang di sini. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Mengingat kesetiaanmu padaku dulu, bunuh semua orang di sini. Aku akan mengampuni nyawamu. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membawamu ke dalam bangsa iblis. 1 langkah menuju keagungan. Jangan mimpi. Tidak tahu situasi. Kalau begitu, tunggu Tuan Iblis Agung menghukum kalian. Para roh iblis, turun dan awasi mereka. Aku akan membawa mayat Zhang Feng untuk mereka lihat. Apakah Kaisar benar-benar mendapat celaka? Zhang Feng, leluhurku. Kau mati dengan tragis. Jika kau mati, bagaimana kami? Moling, turunlah. Tuanku belum kembali, aku khawatir. Zhang Feng, aku milikmu saat hidup. Setelah mati, aku juga milikmu. Aku akan menemanimu. Nona Tang, jangan. Jangan buru-buru. Sebentar lagi aku akan membawa mayat Zhang Feng turun. Kalian akan mati bersama. Siapa yang begitu buru-buru ingin bertemu denganku? Zhang Feng. Yang mulia Kaisar. Tuanku, Kau. Bagaimana mungkin kau bisa masuk ke celah iblis? Tidak ada yang mati. Tempat terkutuk itu bisa menjebakku? Kau aman, syukurlah. Aku aman. Yang bermasalah adalah dia.
Ingin membunuhku? Tanya pada Yang Mulia Raja Iblis dulu. Dia baru saja terluka olehku. Sudah kabur entah kemana. Kakak senior, kau meremehkanku. Tuan Iblis, kau datang, bagaimana kau akan menangani mereka? Yang terpenting sekarang adalah memulihkan lukaku. Bagaimana cara memulihkannya? Tentu saja dengan menggunakan energi iblis di tubuhmu. Tuan Iblis. Sudah kubilang, kau hanyalah pion bagi orang lain. Masih tidak percaya. Kakak senior, sekarang giliranmu. Silakan. Naga Iblis. Selamat, Tuan Iblis telah menjadi naga. Naga hijau adalah peliharaanku. Kau baru sekarang menjadi naga. Itu terlalu lemah. Adik junior, bakatmu hanya segitu. Mau pergi? Kau sudah mencapai tingkat kesatuan langit dan manusia. Itu mudah saja. Memiliki sihir hebat saja tidak cukup. Harus juga ada kesenangan manusia. Benar kan, Guru? Jangan bicara sembarangan. Tuan, apa yang akan kau lakukan padanya? Dulu aku menyegelmu untuk memberimu kesempatan bertobat. Tak kusangka kau tidak berguna meski diberi kesempatan. Jika bukan karena guru menyayangimu, bagaimana bisa aku jatuh seperti ini? Kamu yang niatnya tidak baik. Tidak, itu adalah jebakanmu dan guru. Kalian yang mengucilkanku. Kamu, ulat hitam besar ini, tidak bisa diselamatkan. Disegel 10.000 tahun pun kau tidak bisa bertobat. Jika begitu, aku akan mewakili guru membersihkan sekte. Apa yang kalian lihat? Benda ini sudah hancur lebur. Terima kasih, Kaisar, telah menyelamatkan rakyat. Tuan Kaisar, langit telah dirusak oleh iblis. Makhluk lain mungkin akan menunggu kesempatan. Lihat ini. Sudah, jangan begitu. Sekarang puas? Terima kasih, Kaisar. Wah, Zhang Lao Zuzong memperbaiki langit dengan pakaian. Kami harus kembali ke sekte pedang mistis. Untuk hidup bahagia, kalian lakukan urusan kalian masing-masing. Kaisar, bisakah aku ikut pulang dan belajar? Kamu ini tidak tahu diri. Cepat kembali. Tuan Kaisar, masih banyak roh iblis yang berkeliaran di dunia. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Kalau begitu aku pergi dulu. Semoga Zhang Lao Zuzong punya 8 anak dalam satu kelahiran. CD. Shijie, kenapa begitu ceroboh? Ku dengar Shidi kembali. Aku ingin kau ikut aku ke gua, berlatih bersama ya. Tidak sempat, ada Shizun. Benar-benar tidak sempat. Sungguh tidak sempat atau bohong? Pasti bohong. Kau kan sudah pernah ke sana. Sekarang kan ada Shizun. Jadi kau jadi pergi atau tidak? Pergi. Kenapa tidak? Mau pergi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ya, cuma bantu Shijie latihan kan? Aku, Shizun, akan berlatih dengan Shidi. Kau pulang saja dulu. Aku yang pertama janjian dengan Shidi. Aku ini Shizun. Harus dengar kataku. Tergantung Shidi pilih siapa. Terserah, lihat saja. Siapa takut? Apa yang diperdebatkan? Akhir-akhir ini aku ciptakan teknik baru. Bisa dilatih bertiga. Semua masuk ke dalam. Shidi, teknikmu lebih mahir dari sebelumnya. Ya, kali ini lebih nyaman. Semakin sering kalian berlatih, akan semakin nyaman. Apa yang dipikirkan adik kecil? Lagi mikirin kakak perempuan ya? Pasti lagi mikirin guru. Aku lagi mikir, apa perlu turun gunung? Pergi lihat-lihat, bagaimana keadaan para monyet-monyet itu?
Aku tidak mengizinkanmu pergi. Tidur denganmu bisa meningkatkan level. Aku masih perlu menerobos kultivasiku. Aku juga tidak mengizinkanmu pergi. Aku... Kamu kenapa? Mungkin aku sudah mengandung anakmu. Baru beberapa malam, cepat sekali. Aku tidak peduli, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku mungkin juga sudah, Tuan. Nah, ini bayi Phoenix kita. Wah, aku begitu hebat. Kami tidak mengizinkanmu pergi. Kalian mau membuatku kelelahan? Kamu susah payah malam hari membantu kami meningkatkan level. Malam ini datang ke kamarku. Biarkan aku merawatmu dengan baik. Adik perempuan, kamu terlalu capek. Biarkan aku saja yang merawat. Aku yang merawat. Giliranku. Baiklah, baiklah. Satu persatu saja.